Halo semuanya, selamat wayah kieu ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang, dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Ahli Pedang Keluarga Tang. Kita masuk di part 58. Di awal video ini, menit demi menit pun telah berlalu sejak Yumyong bertarung dengan masternya. Akan tetapi, akhir dari pertarungan mereka masih belum terlihat. Di mana meski Yumyong terus mengubah serangan demi serangannya, masternya tak hanya bisa menangkis tapi juga memberikan serangan balik. Sehingga Yumyong pun harus memutar keras otaknya berpikir, Dragon Scale sederhana tak akan cukup untuk memberikan kerusakan pada seorang master seperti masterku. Aku butuh serangan penentu. Saat ini, Blue Horn hanya bertarung menggunakan Ki murni, tanpa Peterless Needles atau White Snow. Untuk memberikan kerusakan, teknik 10,000 Heavenly Flower Rain adalah pilihan terbaik. Pertama, aku akan menggunakan teknik Shadow Step Dragon Scale. Aku bisa menggunakan prinsip Dragon Scale untuk memperkuat energi untuk menciptakan pijakan dan merubah arah. Itu membutuhkan banyak ki. Tapi jika aku bisa memusatkan dan memadatkan energi fragmen sebelum mereka tersebar, aku rasa aku bisa melakukannya. Dengan pikiran seperti itu, Yumyong yang sedari tadi menjaga jaraknya pun kini menukik tiba-tiba ke arah masternya. Akan tetapi, serangannya itu pun masih bisa ditebak oleh masternya yang tersenyum begitu lebar seolah menantikan gerakan macam apa lagi yang akan Yumyong tunjukkan. Sehingga Yumyong yang merasa meski pedangnya ini tidak sebagus White Snow yang diberi energi spiritual, tapi masih bisa cukup sebagai sebuah pedang, langsung saja mengeluarkan serangan beruntunya yang mampu memotong-motong bukit batu layaknya sebuah tahu. Lalu, di saat masternya terjatuh karena tak lagi punya pijakan, Yumyong pun mengakhiri serangan beruntunya dengan teknik Extreme Annihilation sembari berkata, "Aku telah membayar kembali seranganmu dulu yang memotong bahuku, Master." Namun, meski serangan Yumyong barusan mampu memotong bahunya, masternya yang masih bisa berdiri malah tertawa terbahak-bahak. Sehingga Yumyong yang merasa aneh menatapnya tajam berpikir, "Sudah kuduga, aku seharusnya tidak melawannya seperti manusia biasa kan?" Di saat Yumyong berpikir seperti itu, dari bahu masternya yang telah terbelah, Nona Yone, putri Yu Giljun muncul dengan wajah datarnya menuturkan, "Sangat menarik. Itu tadi adalah serangan yang sangat mengesankan. Hanya ada beberapa orang di dunia ini yang bisa melakukan swordmanship seperti itu. Tapi kenapa? Bahkan dengan kekuatan seperti itu, kau hanya berdiam diri dan melihatku mati terbakar di dalam api itu." Seketika itu juga, Yumyong yang langsung mengenalinya pun tersentak kaget berpikir, "Dia kan anak itu. Kenapa dia ada di sini? Aku tak boleh goyah. Aku sudah tahu bahwa ini bukanlah kenyataan." Dengan pikiran seperti itu, Yumyong pun menggenggam pedangnya erat-erat. Sehingga Nona Yonhei yang bisa melihatnya pun bertanya, "Apa kau akan melenyapkanku dengan pedang itu seperti orang-orang di belakangmu?" Tepat setelah Nona Yonhei mengatakan itu, Yumyong pun dikejutkan dengan kemunculan orang-orang yang telah mati di tangannya tepat di belakangnya. Bahkan meski Yumyong berusaha menyingkirkan mereka dengan menebasnya dan berusaha menenangkan dirinya dengan beralasan jika mereka semua hanyalah serpihan masa lalu, orang-orang tersebut kembali muncul di belakangnya. Bahkan mereka berusaha menyeret Yumyong untuk ikut bersama mereka sembari menuturkan, "Apa kau berpikir kami ini hanya serpihan masa lalumu? Sungguh, apa kau sungguh tak punya rasa tanggung jawab atas orang yang kau bunuh? Benar, kau dengan mudah membunuh mereka yang punya tujuan berbeda. Kau tidak pernah menanyakan alasan lawanmu melakukan tindakan mereka. Terkadang, meski kau tahu, kau menutup mata demi dirimu sendiri sembari menguruskan pedang. Jangan coba untuk berpaling. Beban kebencian dari orang yang kau bunuh sedang mengikatmu. Hal yang menyeret kakimu adalah rawa keraguan, rasa bersalah, dan kesombongan yang kau ciptakan sendiri. Semua yang ada di dalam dirimu adalah hati seorang demon." Mendengar semua hal itu, Yumyong yang mulai tercerembab dalam kubangan rasa bersalahnya pun berpikir, benar. Sejujurnya, aku juga tahu tindakanku sampai saat ini
Setelah mengingat kehidupan masa laluku, aku menyelesaikan semuanya dengan kekuatanku, baik di masa lalu maupun masa kini. Aku tak pernah belajar atau memikirkan cara lain. Aku telah memutuskan untuk menjalani kehidupan kedua dengan biasa. Tapi pada akhirnya, aku tetap menggelepar di sungai darah. Meski mendapatkan kesempatan, apa aku sama sekali tidak berubah? Jika seperti ini, kenapa? Kenapa aku menyadari kehidupan laluku? Di saat Yumyong semakin tenggelam dalam rawa keraguan-raguannya, tiba-tiba saja perkataan Kinga terlintas dalam benaknya, di mana menurutnya Yumyong tak mungkin bisa hidup seperti orang biasa, karena orang yang terlahir bertalenta sepertinya pasti punya sebuah alasan. Seketika itu juga, Yumyong yang menyadari maksud perkataannya pun berhasil melepaskan dirinya dari kubangan jeratan rawa-rawa keraguan-raguannya. Sehingga Nona Yonhei yang melihatnya pun bersama masternya bertanya, "Jadi, apakah itu pilihanmu?" Yumyong yang telah menemukan jawabannya pun menuturkan, "Sekarang sudah terlalu banyak. Awalnya, aku hanya ingin hidup seperti biasa. Jadi aku mencoba menghapus masalah di sekitarku. Tetapi lambat laun, banyak hubungan yang mengakar di sekitarku. Aku yang dulunya sendirian, mulai menjalin hubungan dengan orang-orang, mengajari yang lain, memimpin mereka, membuat teman, bahkan merasakan jatuh cinta pada wanita. Jika ada alasan kenapa aku menyadari kehidupan masa laluku, itu pasti karena aku ingin melindungi hubungan itu. Meski tidak ada alasan yang spesifik, tidak masalah. Aku sudah memutuskan untuk melindungi hubungan ini sebagai alasan hidupku. Meski kau menghinanya sebagai penipuan terhadap mereka yang telah gugur, tidak masalah, karena aku akan meninggalkan tempat ini." Video ini pun diakhiri dengan, tentu saja, perubahan sikap Yumyong seperti itu membuat Nona Yeon yang menginjekkan alisnya dengan kesal. Karena alih-alih berhasil menenggelamkan Yumyong dalam rawa keraguan, tindakannya itu malah menguatkan tekad milik Yumyong untuk bisa keluar dari sana.